Shalom warga kerajaan. Berjumpa lagi di segmen Kingdom Inspiration. Saya mau mengajak kita semua untuk bersyukur apapun keadaan kita masih ada dalam anugerah Tuhan. Dan saya percaya Dia masih duduk di atas tahtanya dan berdaulat sepenuhnya atas kehidupan ini. Karena itu saudara harus yakin bahwa kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan walaupun di sekitar kita digoncangkan. Karena itu sebagai warga kerajaan, saya hanya mengingatkan setiap kita bahwa ketika kita mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengizinkan Dia menjadi Raja atas kehidupan kita, maka kita sebenarnya sudah diberikan tiket ke kekekalan itu sendiri. Dan bukan itu saja, kita diberikan hak istimewa untuk menikmati akses berkat spiritual. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan itu tidak mempengaruhi kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar dari seorang tokoh yang luar biasa. Dan tokoh ini ketika dunia mengalami krisis yang luar biasa, Tuhan memakai dia untuk menjadi orang yang istimewa, bahkan orang yang teristimewa, di mana melalui hidupnya satu bangsa diselamatkan. Bukan hanya satu bangsa Bapak Ibu Saudara, tapi dunia pada saat itu keluar diselamatkan dari krisis yang berkepanjangan. Nah, siapakah dia orang yang teristimewa itu? Mari Bapak Ibu Saudara, kita lihat di kitab Ulangan 33. Ulangan 33 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tentang Yusuf, ia berkata, kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit, dengan air embun, dan dengan air samudra raya yang ada di bawah, dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari, dan dengan yang terbaik dari yang ditumbuhkan bulan, dengan yang terutama dari gunung-gunung yang sejak dahulu, dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad, dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya, dengan perkenanan Dia yang diam dalam semak duri. Biarlah itu semuanya turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Sekali lagi saya ulangi ayat yang ke-16. Dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya, dengan perkenanan Dia yang diam dalam semak duri, biarlah itu semuanya turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Kalau kita baca Ulangan 33 ini, semua berkat terbaik itu diberikan kepada orang yang teristimewa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa itu orang teristimewa dan mengapa disebut orang teristimewa? Kalau kita baca di ayat yang 16 ini, kata teristimewa itu diambil dari bahasa Ibrani Nazir. Dari kata Nazir ini kita kenal kata Nazar. Nah, yang artinya mengasingkan. Yang berikut artinya menabiskan atau berpantang. Dari kata Nazir ini juga kita mengenal kata Naser. Artinya adalah mahkota atau mahkota Allah. Nah, kadang-kadang juga
disamakan dengan rambut yang tidak dicukur yang diterapkan kepada seorang nazir. Nah, kalau di Israel itu seorang nazir adalah orang yang mengasingkan diri dan dari orang lain dan mengkhususkan diri kepada Yahweh, kepada Tuhan. Itu merupakan suatu nazar yang khusus. Nah, selain itu Bapak Saudara, menarik, nazir ini juga punya pengertian pangeran. Nah, dari semuanya ini kita mendapat bisa merenungkan bahwa ini merupakan simbol daripada royal power, yaitu kita punya kekuatan, kita punya kekuasaan, kuasa kerajaan. Ini penting untuk kita ingat dan renungkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin hari-hari ini saudara banyak punya waktu dengan keluarga, saudara dibatasi, saudara sebenarnya ada di tempat yang tersendiri, mungkin di rumah sakit, mungkin saudara diisolasi dan lain sebagainya. Ini waktu saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Lalu mengapa Yusuf itu disebut sebagai orang yang teristimewa? Nah, di Kejadian 49 Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-22. Kejadian 49 ayat 22 dikatakan demikian. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Sekali lagi, dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Nah, dahan-dahannya naik seperti tembok ini menggambarkan Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya di saudara tinggal bertetangga dan rumah saudara dibatasi dengan tembok, kalau saudara menanam pohon mangga misalnya, dan ketika pohon mangga itu berbuah, dahan-dahannya itu menjulur sampai ke tembok, ke rumah tetangga di sebelah. Kalau mangga itu berbuah Bapak Ibu Saudara, tuan rumah atau rumah tetangga kita yang ada di sebelah, itu dia punya kesempatan untuk memetik buah itu, menikmati buah itu. Dan kita tidak bisa bilang apa-apa, kita tidak bisa menegur, karena dahan-dahannya itu sudah masuk ke sebelah pekarangan. Ini sebenarnya menggambarkan bahwa selama Yusuf hidup itu, dia menjadi berkat bagi lingkungan dimanapun dia berada. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat-saat seperti inilah kesempatan bagi setiap kita sebagai warga kerajaan, sebagai orang-orang yang memiliki hak istimewa. Bahkan bukan itu saja, kita orang-orang yang telah dipilih Tuhan, yang ditetapkan oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan, ada di masa-masa seperti ini. Dan itu bukan kebetulan Bapak Ibu Saudara. Karena itu saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang istimewa ada di zaman ini. Dan kita belajar dari Yusuf bahwa dia dipakai Tuhan luar biasa. 7 tahun bukan waktu yang singkat Bapak Ibu Saudara, tapi lewat kehidupan Yusuf, dia menjadi berkat bagi orang-orang, bagi bangsa, bagi dunia di sekitarnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya pada kuasa salib sebagai satu-satu harapan kita, bahwa apapun hantaman ombak kehidupan itu, kita harus memiliki kepastian, memiliki keyakinan dan berpegang teguh kepada Raja di atas segala raja, Tuhan kita yang hidup. Dia yang berkuasa, dia yang menciptakan segala sesuatu. Dan dia mengizinkan saudara. Percayalah saudara bahwa bukan kebetulan saudara ada di sini. Dan saya mau bilang bahwa Tuhan sudah mempersiapkan saudara. Karena itu izinkan Roh Kudus menuntun saudara untuk berbicara bagi saudara,
merenungkan kebenaran firman ini, ketika saudara diisolasi, atau saudara ada bersama-sama dengan keluarga, atau saudara mengalami kesendirian, saudara ada dalam pengasingan sebenarnya. Tapi saya mau bilang, disitulah Tuhan akan berbicara bagi saudara, memakai saudara, memanggil saudara sebagai orang-orang yang istimewa ada di zaman ini. Karena itu, siapkan hidup saudara, Tuhan akan pakai saudara untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang Tuhan percayakan ada di sekitar kita. Biarlah renungan yang singkat ini memberikan kekuatan bagi setiap kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Lewat saudara, orang boleh menikmati kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati.